Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Niken Indah Lestari, mahasiswi semester 5 Ekonomi Syariah di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Hari ini saya akan membahas salah satu biografi tokoh ilmuwan muslim terkenal di dunia. Beliau dijuluki sebagai Bapak Kedokteran Modern. Siapa sih yang nggak tahu dengan beliau ini? Bahkan sampai sekarang buku-bukunya masih dipakai rujukan di seluruh dunia. Siapakah beliau? Mari kita simak berikut ini. Ya, beliau adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdillah Ibnu Hasan Ibnu Ali Sina. Namun, dunia mengenal dirinya sebagai Ibnu Sina atau Avicenna. Ia lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di sebuah desa bernama Khormeisan dekat Bukhara, wilayah Uzbekistan. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Satare. Sejak masa kanak-kanak, Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermazhab Islamiyah sudah akrab dengan pembahasan ilmiah, terutama yang disampaikan oleh ayahnya. Kecerdasannya yang sangat tinggi membuat sangat menonjol, sehingga salah seorang guru menasehati ayahnya agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar dan menimba ilmu. Ibnu Sina memang sangat cerdas dari usia muda. Beliau memberikan secara penuh perhatiannya kepada aktivitas keilmuan. Kejeniusannya membuat ia cepat menguasai banyak ilmu, dan meski masih muda, beliau sudah mahir dalam bidang kedokteran. Beliau pun menjadi terkenal, sehingga Raja Bukhara Nuh bin Mansur yang memerintah antara tahun 366 hingga 387 Hijriah saat itu jatuh sakit dan memanggilnya untuk merawat dan mengobatinya. Berkat itu, ia dapat leluasa masuk ke perpustakaan istana Samani yang besar. Ibnu Sina menguasai berbagai ilmu seperti hikmah, mantik, dan matematika dengan berbagai cabangnya. Kesibukannya di pentas politik di Istana Mansur, raja dinasti Samani, juga kedudukannya sebagai menteri di pemerintahan Abu Tahir Samsyud, Daulah Dailami, dan konflik politik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan antara kelompok bangsawan tidak mengurangi aktivitas keilmuannya. Bahkan, safari panjangnya ke berbagai penjuru dan penahanannya selama beberapa bulan di penjara Tajul Mulk, penguasa Hamidan, tak menghalangi beliau untuk melahirkan ratusan jilid karya ilmiah dan risalah. Ketika berada di istana dan hidup tenang serta dapat dengan mudah memperoleh buku yang diinginkan, ia menyibukkan diri dengan menulis kitab konun dalam ilmu kedokteran atau menulis ensiklopedia filsafatnya yang diberi nama Kitab Al-Syifa. Namun, ketika harus berpergian, beliau menulis buku-buku kecil yang disebut dengan risalah. Saat berada di dalam penjara, ia menyibukkan diri dengan mengubah bait-bait syair atau menulis perenungan agamanya dengan metode yang indah. Di antara buku-buku dan risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina, Kitab Al-Syifa dalam filsafat dan Al-Qanun dalam ilmu kedokteran dikenal sepanjang masa. Al-Syifa ditulis dalam 18 jilid yang membahas ilmu filsafat, mantik, matematika, ilmu alam, dan ilahiyat. Mantik Al-Syifa saat ini dikenal sebagai buku yang paling otentik dalam ilmu mantik Islami. Sementara pembahasannya ilmu alam dan ilahiyat dari kitab Al-Syifa sampai saat ini juga masih menjadi bahan telaah. Sumbangan Ibnu Sina dalam dunia kedokteran. Dalam biografinya, diketahui dalam ilmu kedokteran, kitab Al-Qanun tulisan Ibnu Sina selama beberapa abad menjadi kitab rujukan utama dan paling otentik.
Kitab ini mengupas kaidah-kaidah keilmuan dokter, obat-obatan, dan berbagai macam penyakit. Seiring dengan kebangkitan gerakan penerjemahan, pada abad ke-12 Masehi, kitab Al-Qanun karya Ibnu Sina diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kini, buku tersebut juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Perancis, dan juga Jerman. Al-Qanun adalah kitab kumpulan metode pengobatan purba dan metode pengobatan Islami. Kitab ini pernah menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di universitas-universitas Eropa. Ibnu Sina juga memiliki peran besar dalam mengembangkan berbagai bidang keilmuan. Beliau menerjemahkan karya Euclides dan menjalankan observatorium untuk ilmu perbintangan. Dalam masalah energi, ia memberikan hasil penelitiannya akan masalah ruangan hampa, cahaya, dan panas kepada Hasanah keilmuan dunia. Dikatakan bahwa Bapak ilmu kedokteran modern ini memiliki karya tulis yang dalam bahasa Latin berjudul The Conlutination Legibum. Dalam salah satu bab karya tulis ini, ia juga membahas tentang asal nama gunung-gunung. Ibnu Sina dalam kekuatan logikanya sehingga dalam banyak hal mengikuti teori matematika, bahkan dalam kedokteran dan proses pengobatan dikenal pula sebagai filosof tak tertandingi. Menurutnya, seorang baru diakui sebagai ilmuwan jika ia menguasai filsafat secara sempurna. Ibnu Sina dan filsafat. Beliau menerjemahkan karya Euclides dan menjalankan pengaruh pemikiran filsafat Ibnu Sina seperti karya pemikiran dan telaahnya di bidang kedokteran. Tidak hanya tertuju pada dunia Islam saja, tetapi juga merambah ke Eropa. Albertus Magnus, ilmuwan asal Jerman dari aliran Dominicio yang hidup antara tahun 1200 sampai 1280 Masehi, adalah orang Eropa pertama yang menulis penjelasan tentang filsafat Aristoteles. Ia dikenal sebagai perintis utama pemikiran Aristoteles Kristen, dan dialah yang menggabungkan dunia Kristen dengan pemikiran Aristoteles. Dia mengenal pandangan dan pemikiran filosof besar Yunani itu dari buku-buku Ibnu Sina. Filsafat, metafisika, Ibnu Sina adalah ringkasan dari tema-tema filosofis yang kebenarannya diakui 2 abad setelahnya oleh para pemikir barat. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriah pada usia 58 tahun di Hamedan, Iran. Beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada hasanah keilmuan umat manusia dan namanya akan selalu dikenang sepanjang sejarah, terutama dalam bidang medis atau ilmu kedokteran modern. Hingga saat ini, kitab-kitabnya mengenai ilmu kedokteran banyak dijadikan sebagai referensi para sarjana-sarjana kedokteran dari barat. Nama Ibnu Sina bahkan banyak diabadikan sebagai nama tempat di beberapa negara di dunia. Hal ini memperlihatkan bahwa Ibnu Sina adalah contoh dari peradaban besar kemajuan ilmu pengetahuan muslim di zamannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.